Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 12. Baik, langsung saja akan dimulai oleh teman saya yaitu Ahmad oleh chapter 12. Jadi di sini versi 4 memiliki keterbatasan jumlah alamat, keamanan dan membutuhkan NAT. Nah, di sini ada need for ID for NAT, yaitu wajib untuk menyediakan lebih banyak alamat, keamanan lebih baik dan mendukung IoT. Di sini IP versi 4 dan IP versi 6 berjalan bersama menggunakan dual stack, tunneling atau fixation. Juga ada IP versi 6 address masyarakat, yaitu di mana alamat IP versi 6 terdiri dari 128 bit yang ditulis dalam 8 blok hexadecimal. Sini juga ada IP versi 6 ada dosen format. Untuk penulisannya yaitu XXX 2 misalkan kayak gitu. Selanjutnya ada omit lagging zeros, yaitu 0 di depan setiap blok dapat digunakan. Dan sini ada double colon, yaitu beberapa blok 0,0,0 yang berurutan dapat disingkat menjadi 2, tetapi hanya boleh digunakan satu kali dalam satu kalimat. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang 12 yaitu IP6 address types. Di sini yang pertama ada unicast, multicast, dan unicast. IPv6 memiliki 3 jenis alamat unicast digunakan untuk komunikasi satu perangkat ke satu perangkat atau one to one. Multicast digunakan untuk mengirim data ke beberapa perangkat dalam satu grup secara bersamaan atau one to many. Unicast memungkinkan beberapa perangkat menggunakan alamat yang sama, tetapi paket akan dikirim ke perangkat yang paling dekat. Berbeda dengan IPv4, IPv6 tidak menggunakan broadcast karena telah digantikan oleh multicast. Lanjut ada IPv6 prefix length. Prefix length menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai bagian jaringan. Penulisannya menggunakan format seperti /64 yang berarti 64 bit pertama untuk jaringan dan 64 bit sisanya untuk identitas perangkat. Prefix ini penting untuk proses pengalamatan dan routing. Lalu ada type of IPv6 unicast address. Alamat unicast IPv6 terdiri dari 3 jenis, yaitu global unicast address untuk akses internet, ring local address untuk komunikasi dalam satu jaringan lokal, dan unicast local address untuk jaringan internal. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan. Lalu ada note about the unique local address. Unique local address atau ULA digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan privat dan tidak dapat diakses dari internet. Fungsinya mirip dengan alamat private pada IPv4, sehingga cocok digunakan untuk jaringan internal perusahaan atau organisasi. Lalu ada IPv6 GUA, yaitu Global Unicast Address, adalah alamat IPv6 yang dapat diruterkan melalui internet. Lalu ada IPv6 GUA struktur. Struktur GUA terdiri dari Global Routing Prefix Subnet ID dan Interface ID. Lalu ada IPv6 LLA. Link Local Address adalah alamat yang otomatis dimiliki setiap perangkat IPv6 dengan prefix FE80.2.2/10. Lalu di 12.4 ada GUA dan LLA Static Configuration. Static GUA Configuration on a router. Konfigurasi static GUA pada router dilakukan dengan memberikan alamat IPv6 secara manual pada interface router. Lalu ada static GUA Configuration on a Windows host. Pada komputer Windows, alamat IPv6 GUA dapat dikonfigurasi secara manual melalui pengaturan jaringan. Lalu ada static konfigurasi of link local unicast address. Link local address juga dapat dikonfigurasi secara manual, meskipun biasanya dibuat otomatis. Lalu ada syntax checker GUA and LLA static configuration. Syntax checker digunakan untuk memeriksa apakah konfigurasi IPv6 yang dibuat sudah sesuai dengan syntax yang benar. Baik, segitu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu 12.5 yaitu Dynamic Addressing for IPv6 DUAS. Pengertian dari IPv6 DUAS adalah Internet Protocol versi 6 generasi terbaru dari IP. Lalu DUA adalah Global Unicast Address, yaitu alamat IP6 yang digunakan di internet publik. Jadi setara dengan IP publik di IPv4. Lalu Dynamic Address IPv6 adalah cara pemberian alamat IP secara otomatis. Jadi digunakan agar perangkat tidak perlu setting manual. Metode utamanya yaitu SLAAC dan DHCP6, lalu stateful DHCP-v6. Selanjutnya yaitu RS dan RA message, yaitu router solicitation, dikirim oleh host ke router, memiliki informasi jaringan. Lalu ada router advertisement, yaitu dikirim oleh router ke host, memberikan traffic IPv6, default gateway, dan informasi konfigurasi. Selanjutnya yaitu metode 1, SLAAC. SLAAC adalah Stateless Address Auto Configuration. Lalu host membuat alamat IPv6 sendiri menggunakan prefix dari router interface ID. Tidak membutuhkan DHCP server. Kelebihannya adalah sederhana dan otomatis. Lalu cara kerja SLAAC yaitu pertama host mengirim RS, lalu router membalas dengan RA. Selanjutnya host mengambil prefix dari RA, lalu host membuat interface ID dan menggabung menjadi alamat IPv6. Selanjutnya yaitu metode SLAAC Stateless DHCP-v6, yaitu kombinasi SLAAC dan DHCP-v6. SLAAC digunakan untuk alamat IP, DHCP-v6 digunakan untuk DNS server dan informasi tambahan. Disebut stateless karena DHCP tidak menyimpan data klien. Selanjutnya stateful DHCP-v6 yaitu memberikan alamat IP sepenuhnya. Server menyimpan data klien mirip DHCP di IPv4. Digunakan jika ingin protokol penuh. Kelebihannya yaitu lebih teratur dan mudah dikelola. Selanjutnya perbandingan metode SLAAC yaitu tanpa server dan otomatis. Lalu SLAAC dan DHCP-v6 yaitu kombinasi fleksibel. Dan stateful DHCP-v6 terpusat dan terkontrol. Selanjutnya yaitu YUI 64 versi random digunakan untuk membuat interface ID. Ada dua metode yaitu EUI 64 dan random. Selanjutnya EUI 64 proses menggunakan MAC address perangkat. Langkahnya adalah MAC dipecah lalu ditambahkan ke FE di tengah. Selanjutnya bit tertentu diubah. Kelebihannya untuk kekurangannya bisa melacak perangkat. Selanjutnya random interface ID dibuat secara acak, tidak menggunakan MAC address. Kelebihannya lebih aman, lalu banyak digunakan pada sistem modern. Selanjutnya perbandingan YUI 64 versus random yaitu YUI 64 stabil dan kurang aman, lalu random lebih aman dan berubah-ubah. Selanjutnya kesimpulannya adalah IPv6 mendukung konfigurasi otomatis. Tiga metode utamanya yaitu SLAAC, SLAAC dan DHCP-v6, lalu stateful DHCP-v6. RS dan RA penting dalam komunikasi awal. Interface ID bisa dibuat menjadi dua yaitu YUI 64 dan random. Selanjutnya akan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab 12.6.1 Dynamic LLAS. Pada IPv6, setiap perangkat secara otomatis memiliki link local address atau LLA dengan prefix FE80.2.2/10.
Interface ID dibentuk menggunakan metode EUI64 yang memanfaatkan MAC address atau random generator, sehingga staf antarmuka memiliki LLA yang unik dalam satu link. 6.2 Dynamic LLAS pada Windows. Windows membentuk LLA dengan metode yang sama seperti pembentukan Global Unicast Address atau GUA melalui SLAAC. Jika GUA menggunakan EUI64, LLA juga menggunakan EUI64 ditandai pola FF.2FE. Sebaliknya, jika GUA dibuat secara acak, LLA juga menggunakan interface ID acak. 12.6.3 Dynamic LLAS pada Cisco router. Cisco IOS secara otomatis membuat LLA saat GUA dikonfigurasi menggunakan metode EUI64. Pada antarmuka serial yang tidak memiliki MAC address, Cisco meminjam MAC address dari antarmuka Ethernet pertama, sehingga LLA serial dapat sama dengan LLA Ethernet. Karena LLA hanya harus unik dalam satu link, kondisi ini diperbolehkan. Dalam praktiknya, administrator sering menggunakan LLA statis agar lebih mudah dikenali. Terus 12.6.4 verifikasi konfigurasi alamat IP versi 6. Verifikasi dilakukan menggunakan show IP versi 6 interface brief untuk melihat LLA, GUA, dan status antarmuka. Show IP versi 6 untuk memeriksa table routing, serta ping untuk menguji konektivitas. Saat melakukan ping ke LLA router, Cisco IOS meminta administrator menentukan exit interface karena LLA hanya berlaku pada link lokal. 12.6.5 Sintak check verifikasi konfigurasi alamat IP versi 6. Sintak checker melatih administrator menggunakan perintah show IP versi 6 interface brief untuk memastikan seluruh alamat IP versi 6 telah dikonfigurasi tampil dengan benar serta seluruh antarmuka berada dalam kondisi aktif. Latihan ini menekankan pentingnya penguasaan perintah verifikasi dalam administrasi jaringan IP versi 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu 12.7. 12.7.1 Assigned IPv6 Multicast. Definisinya alamat yang dicadangkan khusus untuk grup perangkat tertentu. Untuk fungsinya digunakan oleh protokol jaringan untuk berkomunikasi secara efisien hanya dengan perangkat yang memiliki peran spesifik. Kemudian selanjutnya 12.7.2 well-known IPv6 multicast. Alamat prapasang yang otomatis dikenali perangkat. Dua contoh utamanya ada FF02 Allnodes menjangkau semua perangkat IPv6 di satu segmen. Kemudian ada FF02 Allrouters menjangkau semua router yang mengaktifkan perouteran IPv6. Dan modul 12.7.3 Solution IPv6 Multicast. Cara kerjanya dipetakan otomatis dari alamat multicast perangkat dan fungsinya resolusi alamat pengganti ARP IPv4 melalui Nextdoor Discovery Protocol. Kemudian ada duplicate address deletion memastikan tidak ada bentrokan alamat IP dalam satu jaringan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarifah. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai subnetting dan konfigurasi IPv6. Pertama, pada sebab subnet menggunakan ID subnet, subnetting IPv6 jauh lebih mudah dibandingkan IPv4. Kita tidak perlu meminjam bit host karena IPv6 sudah menyediakan bagian ID subnet 16 bit khusus yang terletak di antara global routing traffic dan interface ID. Kedua, untuk contoh subnettingnya dengan ID subnet 16 bit ini, organisasi yang memiliki prefix/48 bisa membuat hingga 65.536 subnet bertipe /64. Pembuatannya cukup menaikkan nilai hexadesimal secara berurutan, mulai dari 000/64 sampai FFF/64. Ketiga, mengenai alokasi subnet, karena jumlah IP sangat melimpah, penghematan alamat tidak lagi menjadi masalah. Setiap segmen jaringan baik LAN maupun router serial antar router bisa menggunakan panjang prefix/64 yang sama. Terakhir, untuk konfigurasi router, tiap interface router wajib berada di subnet yang berbeda. Contoh
perintah pada R1 adalah masuk ke interface menggunakan perintah interface gigabit Ethernet 0/0/0 isi alamat dengan IPv address, lalu aktifkan port lewat perintah no shutdown.